Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Yang kita hormati Bapak Herman dan Ibu Mediawati dan keluarga besar, yang kita hormati Bapak Juarman, Ibu Purwalena dan keluarga besar Bapak almarhum Sawalis, dan tentunya seluruh tamu hadirin yang berbahagia. Kepada mengisi pergi berkemah, penerangnya lilin tak ada lampu, yang kami hormati tuan rumah, besan hadirin dan para tamu, dan juga bapak guru yang saya hormati, dan tentunya pengantin kita teristimewa. Jika arif jangan berprasangka, jangan cemburu, jangan gelisah. Istimewa ini dengan kita yang baru saja menerima. Bapak Ibu saya hormati, kami datang jauh dari Padang kemari karena diundang oleh Iib dan keluarga besar. 2 Maret tahun nampak geledang, ada udang menjelang petang. Walau jauh dari Padang, karena Iib yang undang saya datang. Kalau di Dumai membeli jaket, lebih baik petang daripada subuh. Walau ramai serta macet, tapi datang terbaik. Jadi ini spesialin ini sebagai bagian dari saya juga yang sudah lama kenal. Ini saya buka aja biar enak. Tak merana hidup berkah, punya kawan berkaca bebek. Datang karena ingin menikah, personel Iwan Prekopen. Kemana cari sebungkus rendang, pergi menyisir karena serempet, bisa menari dan main pedang, juga mahir mainkan trompet. Sakit Syufik kini telah sembuh, jadi tak terasakan di kaki betis. Jualan keripik dari Payakumbuh, enak dimakan apalagi gratis. Jadi ini kalau datang sekarang mau keripik gratis, lama langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebagai pengantar. Dan kemudian pengantar kedua, karena saat ini pandemi, masih banyak COVID, jadi terima kasih yang sudah pakai masker. Ya, kalau bisa agak berjarak sedikit, kecuali keluarga dekat, dan mudah-mudahan kita lepas dari penyakit COVID yang masih ada di Sumatera Barat. Tak ada telaga tapi di lautan, ikan paus, ikan tuna. Tetaplah jaga protokol kesehatan untuk memutus rantai corona. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para sesepuh, orang tua, dan penghulu, saya diminta memberikan nasihat dan mohon izin saya berdiri. Di pasar Cicing membeli kemiri, membeli sepat di pasar Aleng, mohon izin saya berdiri beri nasihat kepada mulai. Sebelum berhenti elok melambat agar tenaga segera melemah. Bukan berarti saya hebat, kebetulan diminta oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya kami mengucapkan selamat kepada Iib dan Ika yang telah menjalin suatu rumah tangga dengan ijab kabul tadi barusan. Dan doanya Bapak Ibu yaitu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina fi khairin, yaitu kalimat dari Nabi, doanya adalah berkah. Kenapa berkah yang didoakan oleh Nabi kepada yang menikah, khususnya waktu itu adalah Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhu, yaitu doa pamungkas.
Jadi kalau ingin anak soleh-soleha dari keturunan Ibu Fika itu berkah, rezeki yang banyak, karir yang juga bagus, itu juga berkah. Berkah itu adalah doa untuk kita dalam berkeluarga, sakinah mawaddah warahmah juga berkah. Jadi jangan doanya hanya untuk supaya Iib dan Fika punya anak, punya keturunan, dapat rezeki, dapat jualannya untung dan sebagainya. Percuma kalau nggak berkah. Uang banyak nggak berkah, percuma. Jabatan ataupun harta yang kita dapati nggak berkah, percuma. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mengajak yang hadir semua juga memberikan doa berkah. Gak bisa bahasa Arabnya, cukup dengan bahasa Indonesia. Semoga berkah, cukup. Amin. Insya Allah hidupnya berkah. Itu yang kita harapkan kepada anak berdua, ya, Iib dan Fika. Dari sawahan hendak ke alai, lebih nyaman lewat kejati. Semoga keberkahan menyertai mempelai dan perjalanan rumah tangganya nanti. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, pesan untuk Iib dan Fika. Pertama, nikah adalah sunnah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati wal Islam ini. Tahu semuanya kita. Nikah itu sunnah. Apa yang bisa tekankan? Karena nikah itu sunnah, nikah itu kebaikan. Tapi ada di kalangan muda, anak-anak yang masih belum nikah, menjadikan nikah itu bukan kebaikan, tapi malah nikah itu menjadi penghambat. Buktinya, kok alu nikah lagi? Beko pak, ambo kan mencari piti dulu, baru udah nikah. Beko tampil ambo cari piti. Ada lagi ditanya, kenapa kok anda belum nikah? Pak, ambo kan kuliah S2 dulu. Jadi pak, kalau kuliah S2 nikah, tampil ambo S2. Ditanya lagi, kenapa nggak nikah karir dulu? Kalau nikah karir tampil. Ini salah besar. Nikah itu bukan menghambat, memperlancar karir. Nikah itu bukan menghambat, memperlancar dapat duit. Nanti Iib setelah menikah ini rezekinya banyak. Yakin dan pasti itu janji Allah. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang mendoakan sudah berdua, dan nikah itu kebaikan. Saya dulu nikah masih kuliah, alhamdulillah rezekinya banyak. Tamat kuliah bukan cari kerja, tapi buka lapangan pekerjaan. Kalau ceritakan panjang kebaikan yang diperoleh karena nikah, karena itu sunnah Nabi. Nah ini bagi teman-temannya Iif nih, ada Harvey, ada siapa lagi teman-teman yang saya kenal nih, capek lah menikah. Kenapa? Kebaikan. Gak ada perintah Nabi itu jelek, gak ada perintah Nabi itu menghambat. Pasti perintah Nabi itu baik. Itu dia, ya, anika sunnah. Jika sepatu injak tanah, letakkan di rumput dekat serambi. Nikah itu adalah sunnah, kita ikut ajaran Nabi. Nah, jadi ikut ajaran Nabi dan sekaligus kebaikan yang diperoleh. Murai batu berilah makan, buru merpati jangan biarkan. Nikah itu untuk kebaikan, perbanyak rezeki dan kesuksesan. Nah itulah yang telah dijalani oleh Iib. Insya Allah ke depan rezekinya banyak, kebaikan banyak untuk Iib dan Fika. Amin. Berikutnya yang kedua, nikah itu menyempurnakan agama. Iza tazwaja al-abdu faqad kamala disuruti. Jadi yang bujang-bujang ibadahnya setengah, agamanya setengah. Kata Nabi kalau udah nikah disempurnakan agama, ibadahnya
jadikan pahalanya banyak. Kenapa demikian? Itulah hikmahnya, kebaikannya menikah, disempurnakan agama. Luar biasa Idul-Fitri saat ini sudah sempurna agamanya, saling mengingatkan untuk beribadah, saling mengingatkan untuk menjalankan Islam, dan semakin banyak pahala dan kebaikan, dan semakin banyak tabungan kita untuk akhirat. Investasinya banyak dengan menikah. Jadi itulah kelebihannya kita menikah. Dengan itu Rasul menyebutkan sempurna agama kita. Malam 1 bulan purnama, duduk terlena di bawah atap. Nikah itu sempurnakan agama sehingga agama terasa lengkap. Banyak pahala. Senyumnya Iif Rofika pahala. 24 jam komunikasi hubungan Iif dan Fika pahala. Fika pun memasak di dapur pahala. Menyiapkan makanan pahala. Bersih-bersih di rumah pahala. Luar biasa. Iif lagi tugas keluar ke Padang, ingat Fika pahala. Kalau dulu ingat Fika dosa. Sampai ke bawah tidur tambah dosa. Sekarang di bawah tidur tambah pahala. Nah, lah jadi itu Hafi. Itu kawan akhirnya itu tuh kan rugi. Hafi sholat setengah dibandingkan Iif banyak ini pahalanya. Nah, jadi masuk ke surga dengan investasi pahala. Ya, di dekat batu memasang jala, biasanya ikan berpindah-pindah. Nikah itu berbanyak pahala, segala kerjakan dinilai ibadah. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga, misakon zolido, ijab kabul, ikatan yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Bahkan ikatan Ananda, Iif dan Fika lebih kuat, lebih lama dibandingkan dengan orang tua sekalipun. Coba bayang-bayangin awak dua orang tua awak, abu dua ayah dan ibu bersama satu rumah cuma sampai SMA 16 tahun. Setelah itu saya kuliah keluar, dengan istri saya sudah 35 tahun, dan insya Allah seumur umur sampai ajal lepas tetap bersama istri. Lebih lama dibanding orang tua, lebih kuat dibanding saudara dan teman sealumni dan sebagainya. Itulah misakun zolido. Oleh karena itu Iif dan Fika setelah ijab kabul, Ananda akan berdua terus sehidup semati sampai ajal lepas dari kita. Lama sampai seumur umur. Saya saja sudah 35 tahun satu rumah dengan istri. Mungkin akan terus sampai ajal lepas dari kita. Dengan orang tua serumah, saya cuma 16 tahun, Ibu cuma berapa tahun. Sekamar dengan bapak ibu saya cuma 2 tahun. Memang 2 tahun udah mengganggu orang tuanya. Nah, dipisahin kamarnya. Oleh karena itu bisa bergolil. Ikat yang kuat di dalam Al-Quran hanya 3 perkara. Selain ijab kabul, juga ada Ibrahim alaihissalam dan perjuangan Nabi Ulul Azmi. Kuat kokoh ikatan, dan itu dikaitkan dengan pernikahan. Suka duka Ananda berdua, bahagia sedih senang berdua. Mau sibuk jauh-jauh datang lagi pulang ketemu lagi berdua. Saya anak 10, nikah 6, yang 4 kuliahnya jauh, tinggal berdua lagi sama istri. Tetap berdua sampai tua nantinya. Itulah bisa bergoliro. Oleh karena itu Iif dan Fika pegang janji ijab kabul. Tidak boleh putus, tidak boleh lepas dan pisah. Dan begitulah kata Rasulullah, Abdul halali indallahi an-talaq. Pisah boleh, cerai tapi dibenci oleh Allah. Dan oleh karena itu pula dalam surat, dalam hadis ya Muslim disebutkan kerja setan iblis yang paling top yaitu memisahkan ikatan misakun goiro,
dikatakan oleh iblis pada mereka, iblis-iblis yang berhasil memisahkan buaya puluh, nikmat anta, bagus kamu, hebat kamu, luar biasa, berhasil memisahkan. Jangan ikuti kerjaan setan. Jadi mereka jangan ikuti. Fokus satu terus. Pertama tadi ijab kabul sampai ajal yang memisahkan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebut Al-Maksum menyebutkan qala faya tazimu, tetaplah kamu terus setan-setan iblis-iblis bekerja untuk memisahkan. Nah, oleh karena itu misalkan ghaido yang telah Allah berikan kepada kita yang berijab kabul, jaga, pelihara, jalin sampai nanti tua dan meninggal dunia. Dari sawan ke Bandar Buat membeli sepat dan ikan mati, ikan pernikahan, ikatan pernikahan sangatlah kuat, keduanya terikat lahir batin. Hutan gundul, hutan yang tandus, tanahnya basah berbatu-batu, ijab kabul tak boleh putus, makanya sah pernikahan. Buah nangka, buah delima, cari terus taklah susah, suka duka selalu bersama, sekamar terus tak terpisah. Itulah kisah Al-Ghaido. Amin. Berikutnya pesan jodoh. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallah. Pertama pesannya jodoh. Kenapa Iib ketemu Vika? Kok nggak Iib ketemu cewek lain? Padahal Iib punya kenalan banyak, teman SMA, teman kuliah, teman sanggar. Oleh teman sanggurnya itu banyak cewek-cewek cakep-cakep lagi. Tapi yang cakep oleh Iib cuma Vika. Yang dijodohkan oleh Allah adalah Vika. Sebaliknya Vika punya teman laki banyak juga. Tapi yang jadi suami Iif, Miftah, gak ada cowok lain. Ini namanya jodoh. Allah yang tentukan. Begitulah kata Rasulullah, 3 perkara: jodoh, rezeki, kematian, Allah yang menentukan. Jadi karena ini jodoh, Allah yang menentukan, maka ini terimalah Vika apa adanya. Jika terimalah Iif apa adanya. Kelebihan Iif miliknya Vika, kekurangan Iif miliknya juga Vika. Sebaliknya pun demikian. Kalau kita kaji-kaji kenapa Allah menentukan jodoh, wa khalaqu minha zaujaha, berarti ada rahasia Allah di pasangan tersebut. Kalau kata para ulama menyebutnya sepupu. Saya dengan istri saya sepupu, cocok, makanya azwaja dipasang. Iib dan Vika cocok, maka dipasangkan. Kok nggak dengan cewek lain? Kok nggak dengan cowok lain? Karena nggak cocok, begitu rahasia Allah. Makanya jadi takdir. Oleh karena itu cocoknya menikah itu karena Allah. Jangan nanti Iib dan Vika nanti malam, besok, lusa mengatakan gak cocok. Berarti nafsu. Nafsu berarti yang berbicara. Allah saja mencocokkan, kok kita manusia mengatakan gak cocok. Dan itu nafsu. Apa katanya gak cocok? Oleh Pak, dulu ambo ingin istriku pandiam, kironya Vika kok pangece, cerewet, ditanya cik, dia bisa keluar, tidak ditanya ngece seorang. Hanya karena itu kemudian dibilang gak cocok. Tidak boleh. Apa yang harus keluar dari mulut ini ketika melihat Vika demikian? Kadipangan lay dingirin badriko, alhamdulillah, terima selah, syukuri selah. Dari pangan takdir sedemikian, nikmati saja cerewetnya Vika. Begitu pula Vika nanti ketemu malam, besok, lusa, pada diri ada kekurangan, terimalah, cintailah kekurangannya, bantuilah kekurangannya.
tidak lama bantu itu kalau keluarga saling menerima kekurangan, saling menerima kelebihan karena jodoh. Kalau cocok itu kata Allah, kalau dimatematikan lebih kurangnya yang ada pada Vika sama dengan lebih kurangnya yang ada pada Kiki. Oh saya profesor, istri saya enggak. Oh saya lebih hebat, betul dari sisi itu. Tapi istri saya ada yang dia hebat, yang saya tidak punya hebat. Ditambah kurang jumlah, itulah cocok rahasia Allah. Oleh karena itu, terimalah kecocokan ini, takdir ini. Jangan cari yang lain pun nggak cocok karena Allah tidak menjadikan dia istri dan suami. Yang jadi adalah Iib dan Fika. Mau nampak lo cewek lain, apa dia salah? Yang bikin Fika. Kok awak nio nak nio? Awak nio orang tua Allah tentu nio. Awak nio orang tua nio Allah belum tentu nio. Dan tidak jadi nikah. Begitulah takdir Allah, terima karena ini cocok. Tali sepatu yang lepaskan, jangan ragu melepas lelah. Jodoh itu ada kecocokan, keduanya ketemu kehendak Allah. Oleh karena itu syukuri dan terima, imani takdir yang Allah berikan kepada Iib dan Fika. Buah durian berduri-duri memang susah dipegang tangan. Ada kesesuaian suami istri, maka syukurilah mendapat pasar. Berikutnya adalah bahagia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, awak dan BPT bahagia, alhamdulillah. Abrin dapat jabatan, alhamdulillah. Dapat gelar di wisuda, alhamdulillah. Dapat sesuatu dari yang lain, alhamdulillah. Betul. Pertanyaannya, bahagia yang tadi disebutkan lama enggak? Maka jawaban tidak lama. Orang di wisuda bahagianya ketika pakai toga sehari. Setelah itu besok lusanya biasa saja oleh dosa dananya yang dapat. Dan mungkin orang pakai toga 7 hari atau itu pakai toga 2 hari. Itu digadui belok kiri tuh. Ya, anak ini orang Padang yang tahu, ya kan? Cuma sehari bahagia. Aku dulu waktu SMP, ingin mana balik sepeda, di balian sepeda. Alhamdulillah bahagia. Paling lama cuma sebulan. Selama sebulan tuh dan boleh sepedamu dipakai yang lain. Kumuh-kumuh seketir langsung dicuci di lap. Lewat sebulan tadi malam atas sepeda tidak tahu deh kamu. Bahagia cuma sebentar. Itu sepeda. Dan kemudian juga yang lainnya, ketika dapat uang, ada uang bahagia, tapi setelah itu biasa saja lah. Aduh yang mengecek dapat jabatan bahagia. Kamu tahu cek apa ibu? Saya yang paling tinggi jabatan di sekolah. Kamu lu? Saya yang tinggi. Kamu kan? Kamu 2 kali jadi gubernur, 2 kali dilantik, 2 kali orang menyelamati Ambo, menyalami Ambo. Kiciknya salaman. Pak Gub, Pak Iwan, Pak Ipe, selamat jadi gubernur. Jangan korupsi yo. Hati-hati KPK. Ada polisi bingung mencari, ada jaksa. Jadi kampanye tolong dipenuhi. Acok-acok pulang ke dapil. Jangan tutup pintu oto kalau ke daerah. Macam-macam ancaman sampai. Nah, dulu Ambo waktu dilantik itu menyebutkan Pak Iwan selamat jadi gubernur, semoga berbahagia anak. Semoga sakinah mawaddah warahmah boleh ada. Nanti Iib dan Fika satu orang yang menyelami, semoga berkah, semoga bahagia, semoga sakinah mawaddah warahmah, betul kan? Jadi jabatan tidak membuat bahagia, harta tidak membuat bahagia. Maka kata Allah fitnah. Harta bisa jadi fitnah, jabatan jadi fitnah, jadi beban. Uang pun demikian. Nah kalau begitu apa Pak yang buat kita bahagia? Harta enggak, jabatan enggak, rumah mimpi dan sebagainya sebentar saja bahagia. Bilang pun aku galambu itu orang preman sepanjang tali baru. Galambu sepanjang tali baru panjang, itu pun tidak buat bahagia juga.
Jadi yang berbagi adalah rumah tangga. Kata Rasulullah, baiti jannati. Rumahku, keluargaku, surgaku. Bayangkan surgaku nanti di akhirat, kenikmatannya luar biasa. Rasulullah bayangkan ada di rumah. Jadi Iin dan Rika bahagia di rumah, bukan di luar, bukan di harta dan sebagainya. Nanti siku takbang, siku lape. Mana aku ini malam-malam udah pulang segala macam cari piti dapet, ndak tentu bahagia. Keluarga di rumah tinggal tidak perlu bahagia. Yang di tangan lape, yang dicari tidak dapet. Jadi caranya keluarga nomor 1. Nomor 2, kerjakan. Saya gubernur paling sibuk, tapi keluarga nomor 1. Lagi rapat kemarin, saya memimpin rapat dengan Thailand dan Malaysia. Gubernur-gubernur di Malaysia dan Thailand dan para menteri termasuk juga gubernur se-Sumatera. Awas dan mengecek HP main juga, ngirim pulsa ke anak, mengirim PT ke anak, dekannya menunggu PT sekolahnya, lesnya. Abang tanya cik, ya ini tolong buatkan testimoni atau pas berbagi ajudan, tolong bikin testimoni. Anak kerajo ini minta testimoni, ngurusin anak. Tetap walaupun mimpin rapat dan kondisi depan ada secara virtual tentu dengan menteri dan sebagainya. Nah, ini dari waktu tadi 2 jam kemarin Al-Bara SMS juara. Jo istri, urusan cucu, bahagia, korotol akyun. Bukan dipilih buat jabatan besok aku Februari habis. Apalagi jabatan orang yang akan habis. Keluarga tak habis-habis sampai mati. Kebahagiaannya tidak ada bosan-bosannya pada keluarga. Pak Penghulu, kalau berapa lama menikah? 10 tahun? Lebih ya? 16 tahun. Tanya cik ke Penghulu, bosan nggak di istri? Geleng kepalanya tandur normal. Kamu ditanya 35 tahun nikah, bosan nggak jual Ibu Nevi? Nggak. Dipakai kali Pak? Pakai kali. Nah, pakai itu rasio tak seminggu 5 kali, seminggu sekali, sebelum doa itu sama masing kan. Tapi punya motor bahagia sebentar, bulan depan bosan, tukar motor baru, beli oto baru. Istri nggak perlu tukar-tukar, pakai saja nggak bisa bosan, nggak perlu beli baru ya. Itu nah, nggak perlu nambah-nambah, nggak perlu ganti-ganti yang baru nggak usah. Tetap buktinya Pak Penghulu, buktinya aku, bukti apa-apa Ibu Hawa yang Ibu Prof Ibu menikah tetap dipakai. Itulah bahagia keluarga. Maka dari itu Al-Quran menyebutkan litas kunu ilaiha wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Litas kunu ya sakinah, langsung sasarannya adalah nafsu. Bagi muda-mudi yang menikah, hawa nafsu terpenuhi, tenang, tentram, sakinah, sukun, sakana, betah tinggal di rumah berdua sama istri, tenang. Nafsu tersalurkan, tenang apa? Hafiqah lu tersalurkan, yakin. Makanya gelisah, pikirannya macam-macam. Karena tiba keguguran, abaturan itu rambi panjang, kritian. Ada anak betul stres ya kan? Coba bisa menikah, langsung tersalurkan nafsu arti itu, tenang. Manusiawi betul itu mah. Dia udah mampu. Dia anak muda yang udah balik kan mampu semua. Tidak ada dosa di antara kita. Itulah manusia normal nanya. Sakinah. Nah berikutnya tidak cukup setelah kita menikah sekian tahun. Fikani hari ini ramping dan langsing. 2 tahun ke depan subur, kemajuan depan kiri samping kiri kanan. Gak usah khawatir juga. Ini tetap mencintai, menyayangi. Bukan karena fisik lagi yang menjadikan tali sakinah, tapi mawaddah warahmah.
beda dulu. Tetap saya cintai apa? Karena Allah berikan kecintaan. Makanya waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, Allah yang menjadikan mawaddah, cinta kasih, warahmah, kasih sayang. Itu dalam bahasa Arabnya disebutkan dalam Al-Quran kalimatnya fi'il mudhari, kata kerja yang berkelanjutan atau present continuous tense. Allah telah menyiapkan kebahagiaan keluarga sampai tua dan mati, tidak ada bosan, tidak ada jeda. Lain dengan harta jabatan, ada jeda, ada bosan, ada waktu. Dengan keluarga tak bosan-bosan. Kebahagiaan dengan istri tak bosan. Jadi dijago, jangan bahagia mencari yang lain dan ditalape. Maka dari itu keluarga kayaknya udah tua renta, dapat rahmat, mawaddah warahmah. Nenek atau suami istri sudah tua, satu pakai kursi roda, satu pakai tongkat, tetap bahagia. Nah, oleh karena itu Ibnu kita sekali nikah sampai tua, ajal saja yang melepaskan. Kebahagiaan ada dalam keluarga, bukan di luar. Begitu kata Rasulullah, begitu kata Allah, dan begitu fakta dan buktinya. Melipur lara, melipur duka, membuat suka dan senang itu ada di keluarga. Bukan di teman-teman, oh teman alumni, tamu sebentar, bahagia, sudah tulang pele, babi saleh, tidak bahagia. Tapi dengan istri selamanya. Ini berkawan Johafri, kawan-kawan yang disanggar. Cuman ketika aktif disanggar, setelah ada aktif tidak bertemu. Bertemu saya sekali, tapi dengan istri suami bertamu tidak. Itulah bahagia. Tanam luka yang lebih payah, ikan tuna dalam lautan. Dengan menikah kita bahagia, ada bahagia karena jabatan. Jika patah jangan cemara, dan yang patah jangan dijamah. Dengan menikah mencapai samara, sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karena itu keluarga prioritas nomor satu, keluarga nomor satu. Kerja nomor dua, karir nomor dua, cari uang nomor dua, semua nomor dua. Karena itu pula yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Keluarga dan diri kita dipertanggungjawabkan untuk supaya tidak masuk neraka. Dan anak sore-sore pula yang menjadi membantu kita menjadi amal jariah ketika kita sudah di akhirat nanti meninggal. Pahala mengalir terus. Jadi tanggung jawab kita pada keluarga. Jadikan keluarga yang berhasil, yang sukses sebagai prioritas. Karena itu juga bahagia. Jadikan batu sebagai pembatas, jalan ke gunung berliku-liku. Keluarga itu haruslah prioritas, karena keluarga itu adalah surga. Berikutnya, pesan kepada Ibu dan Wika, saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling mengisi, saling membantu. Oleh karena itu mengawali ada saling mengenal, at-ta'aruf, at-tafahum, at-ta'awun, at-takafur. Kenali kelemahannya Wika, kenali kelemahannya ini, karakternya kenali, pribadinya kenali, perilakunya kenali masing-masing. Yang pemberan, yang pendiam, yang pengecek, apapun karakternya, ketahui, pahami, hargai, pahami selama tidak bertentangan dengan Islam. Oh ini syukur nonton bola, belum ada ulama yang mengharamkan nonton bola. Tapi nonton bola jam 2 dini hari, ribut suara gol. Jika tidak perlu berang-berang, tidak perlu pakai iko, udah ribut kan udah tahu malam dini hari, itu kan udah mengerti kan. Mengerti, suamiku suka bola. Apa caranya? Terima saya. Bacaranya kawanilah. Agi pisang goreng, agi kopi, kan lama waktu. Oh masih nonton awak sholat malam, kan lama waktu. Dari hobi suka musik dan sebagainya dan seterusnya, saling mengerti begitu pula sebaiknya. Kenapa demikian? Pribadi kita telah dibentuk semenjak lahir, semenjak didewasakan, dididik oleh orang tua. Begitulah perilaku kita dan tidak bisa berubah. Kalaupun bisa susah. Yang perlu kita lakukan, terimalah bahwa inilah karakter istri suamiku,
dengan kekurangannya, dan untuk mengisi saling mengerti. Ibarat di tengah lautan ada ombak balik topan angin, berdua kompak saling mengisi kekurangan dan kelebihan disempurnakan. Jangan ego-egoan, jangan sombong merasa hebat, karena sebetulnya Anda dan berdua pasti punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Itu insya Allah tidak menjadi masalah ke depan. Saya contohkan, ada beberapa teman saya bercerai, 3-4 orang. Setelah mendengar ceramah saya tentang saling mengerti ini, apa katanya? Oh deh, aku telah beri ampun dengan nasihat dulu. Kalau tahu nasihatku dari dulu, Anda jadi aku cari dulu. Baku cari, yuk awak ego-egoan, awak masuk hebat di pasangan, menyalahkan dan sebagainya. Padahal tidak perlu. Dia itu terjadi dulu, muncul konflik, akhirnya berpisah. Jadi kalau ada kekurangan, terima, dan ini jangan kemudian menjadi objek untuk menjelekkan, merendahkan pasangan. Karena kita punya beda, dan beda itu wajar. Semua kita beda. Saya punya anak banyak, beda semua perilakunya. Sehingga harus dipahami satu persatu supaya hidup kita harmonis, serasi jalan ke depan yang baik. Daun jerami dekat pandang, batang sagu tinggallah ranting. Saling memahami, kalau ada perbedaan, hilangkanlah ego masing-masing. Burung duri terbangnya tinggi hingga di jati burung merpati. Saling syukuri apa yang dimiliki, saling isi, saling nasihati. Bahkan lobi di pakandangan, penular tenda di kiri kanan, saling tutupi kalau ada kekurangan, tak ada yang lebih dominan. Berikutnya, karena tadi ayat Allah mengatakan wajah Allah bedakum, berarti ada peran tangan Allah untuk membuat kita kebahagiaan, sukses dan keluarga. Maka ibadah diperbanyak. Ibadah solusi atas semua masalah. Ibadah solusi atas semua persoalan. Ibadah adalah menguatkan kita untuk menghadapi kehidupan. Ibadah juga memberikan suatu kebaikan-kebaikan buat kita. Maka ini tidak hanya wajib 5 kali sholat, tambah yang sunat-sunat, sholat malam, sholat duha, sholat sunat lainnya. Puasa betul wajib di Ramadan, puasalah di hari biasa sunat, Senin Kemis. Baca Quran tiap hari, dan banyak kegiatan ibadah sunnah. Insya Allah itu penyelamat, membuat kita tenang hidup, membuat kita tentram hidup, membuat kita sukses dunia dan insya Allah sukses akhirat. Yakinlah itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan makhraja, jalan keluar, solusi hidup bagi yang ibadah dan bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan kalau kita susah dalam menjalani kehidupan. Hidup kita enteng, tenang, ringan bila kita ibadah kepada Allah. Percaya. Nanti pasti berdua ada masalah. Hamil, besar, punya anak, mendidik, masalah ekonomi, masalah keuangan, banyak masalah. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, enggak perlu duka cita dan sedih. Kenapa? Ibadah yang buat kita. Berdua. Di tempat basah sarangnya lipat, ke tempat rendah maka dicari. Ibadah adalah solusi kehidupan. Perbanyakkan ibadah bersama istri. Berbuah rendah si batang pinang, tentu lebih rendah si buah tomat. Dengan ibadah hidup akan tenang, dengan ibadah hidup pun selamat. Berikutnya silaturahmi, ini yang terakhir. Karena bertemunya keluarga dua antara ibu dan kita, maka bertemunya keluarga besar, jalin silaturahmi. Ini alada pe anaknya ya si Ika jauh ke orang tuanya. Jika ada orang tua, ada perlu orang tuanya Iif. Orang tua pun adalah orang tuanya Ika. Mantu juga adalah anak, mertua adalah orang tua. Jalin silaturahmi, insya Allah mendapat kebaikan, panjang umur, tambah rezeki. Jaga terus, jangan sampai lupa setelah menikah dengan keluarga besar, apalagi kepada orang tua. Elok di telaga pancing gurami, selesai subuh ambillah tali, tetap jaga tali silaturahmi, walau jauh dari sana famili. Buah kuili jatuh ke sumur, buah durian jatuhnya pagi. Dengan silaturahmi panjangkan umur, mudahkan urusan, buka pintu rezeki. Itulah pesan kami
Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, apa yang kami sampaikan adalah untuk kebaikan Iip dan juga Vika, dan tentu untuk saya sendiri. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan khusus buat saya dan Iip dan Vika, dan mudah-mudahan berkenan juga buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Kami ulangi, semoga Iip dan Vika mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Pasang luka di pinggir rawa, semoga berkah hidup berdua, selamat menjalani hidup berkeluarga. Dan sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih, saya telah diundang datang kemari. Warna putih dibeli selendang, dibeli juga yang warna merah. Terima kasih, saya telah diundang, mau diminta tidak ada yang salah. Suami istri jangan berselisih, binalah keluarga secara utuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.